Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkia dari kelas C123 Informatika S1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review software BPMN dan kebetulan saya ke bagian Miro ya di dalam mata kuliah ABP atau analisis proses bisnis. Oke, langsung saja. Oke, nama softwarenya itu yaitu Miro. Nah, sebelumnya biasanya dikenal sebagai Real Time Board. Nah, pengembang atau perusahaannya siapa? Itu Miro, berkantor di pusat di Amsterdam dan San Francisco. Nah, itu untuk website resminya yaitu https://miro.com. Jenis lisensinya itu freemium, tersedia versi free untuk penggunaan dasar dan versi komersial, starter, business, enterprise, untuk fitur profesional. Miro juga menyediakan education plan gratis untuk mahasiswa dan pengajar yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan fitur premium secara cuma-cuma selama masa kuliah. Tujuan penggunaan software ini yaitu sebagai visual workspace berbasis cloud yang mendukung kolaborasi tim secara real-time. Software ini digunakan untuk membuat diagram seperti BPMN, brainstorming, pemetaan proses bisnis, serta manajemen proyek dalam satu papan tulis digital yang interaktif. Fitur utama dari Miro ini atau main features, yang pertama ada fitur modeling BPMN. Miro menyediakan BPMN Shape Library standar yang mencakup berbagai simbol seperti events, gateways, activities, dan data objek. Pengguna dapat menarik elemen tersebut dari panel diagram atau menggunakan template BPMN yang sudah tersedia untuk mempercepat proses pemetaan bisnis. Lalu yang kedua ada kemudahan penggunaan. Interface Miro sangat intuitif dengan fitur drag and drop yang halus, penyelarasan otomatis atau auto snap, dan pencarian cepat untuk icon atau konektor. Hal ini memudahkan pemula untuk membuat diagram alur yang rapi tanpa perlu keahlian teknis yang mendalam. Yang terakhir, fitur tambahan. Fitur tambahan yang pertama yaitu real-time collaboration, memungkinkan anggota kelompok bekerja di satu board yang sama secara bersamaan, lengkap dengan kursor yang terlihat di fitur komentar. Yang kedua ada integrasi, dapat dihubungkan dengan alat lain seperti Jira, Slack, atau Google Drive untuk sinkronisasi data proyek. Yang ketiga ada present mode, fitur bawaan untuk mempresentasikan diagram langsung dari dalam Miro tanpa perlu berpindah aplikasi. Yang terakhir yaitu sticky notes atau templates, memudahkan proses brainstorming sebelum menuangkannya ke dalam format BPMN yang formal. Jadi Miro memang sangat kuat nih di sisi kolaborasi dan kemudahan penggunaan. Namun, Miro tidak memiliki fitur simulasi atau otomatisasi eksekusi proses sekompleks software seperti Camunda atau Bonita BPM. Contoh tampilannya seperti berikut. Nah, ini untuk tampilan interface-nya. Lalu yang setelahnya itu ada contoh diagram BPMN yang telah saya buat di aplikasi Miro tersebut. Nah, diagram sederhana ini mengenai proses pengadaan buku perpustakaan. Di sana ada bagian pustakawan, ada bagian kepala perpustakaan, ada bagian administrasi. Oke, di sini penjelasan diagramnya yang barusan, yaitu bagian pustakawan atau lajur kuning. Start. Ada proses start, di mana proses tersebut dimulai ketika ada usulan buku baru yang masuk ke dalam sistem. Yaitu yang ini nih. Nah, lalu menerima form, pustakawan bertugas menerima form usulan tersebut yang disimbolkan dengan icon amplop sebagai tanda notifikasi pesan masuk. Yang ini nih. Nah, yang kuning. Lalu ada timer, setelah itu ada simbol timer yang menunjukkan bahwa pustakawan akan menunggu hingga jadwal rekapitulasi usulan tiba sebelum diteruskan ke tahap berikutnya. Nih yang gambar waktu. Lalu yang kedua ada kepala perpustakaan, lajur oranye. Nih, yang lajur ini.
Verifikasi dan validasi. Data usulan kemudian masuk ke kepala perpustakaan. Di sini dilakukan pemeriksaan apakah buku tersebut memang dibutuhkan atau sesuai dengan ketersediaan ruang. Nah, di sini verifikasi dan validasi. Jika ditolak, ada jalur penolakan yang N event atas. Jika usulan tidak relevan atau kuota penuh, alur akan berakhir di usulan ditolak. Lalu yang terakhir ada keputusan anggaran. Jika disetujui akan berlanjut ke gateway keputusan anggaran untuk diproses oleh bagian keuangan atau administrasi. Nah, ini jika ditolak, jadi ini end event yang terakhir usulan ditolak. Nah, jika misalkan diterima, ini akan maju ke lajur yang biru ini, lajur ke bagian administrasi atau keuangan. Kayak terakhir kita masuk ke bagian administrasi atau keuangan, di mana lajurnya lajur biru yang barusan. Yang pertama ada parallel gateway yang tanda plus, yang sebelumnya ada tanda plus tuh. Di sini kita menggunakan parallel gateway. Artinya ada dua pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan oleh bagian administrasi untuk mempercepat proses. Yang kedua ada aktivitas paralel. Pihak administrasi melakukan pemesanan buku ke penerbit sekaligus melakukan pencatatan anggaran keluar agar laporan keuangan tetap sinkron. Lalu yang ketiga ada bagian QC atau penerimaan akhir yaitu tanda plus yang ini. Nah, yang ini. Itu di mana tanda plus itu berfungsi untuk menyatukan kembali alur. Proses tidak akan selesai sebelum kedua tugas tadi, pemesanan dan pencatatan, benar-benar tuntas. Yang terakhir yaitu end event bawah, yaitu yang ini. Nah, buku diterima dan siap katalogisasi. Setelah pengecekan kualitas QC selesai, proses berakhir dengan status buku diterima dan siap katalogisasi untuk dimasukkan ke sistem perpustakaan. Itu penjelasan diagram yang barusan, diagram sederhananya. Oke, kita ke komentar dan ulasan atau ulasan. Ringkasan kelebihan software. Kolaborasi real-time yang sangat baik. Memungkinkan anggota kelompok bekerja sama di satu board secara simultan dengan kursor yang terlihat jelas. Antarmuka intuitif. Fitur drag and drop dan auto snap sangat memudahkan pemula untuk merapikan alur diagram tanpa hambatan teknis. Terakhir, pustaka template yang luas. Tersedianya template BPMN standar mempercepat proses pembuatan diagram dari nol. Kekurangan Miro ini yaitu yang pertama ketiadaan fitur simulasi. Tidak seperti alat BPMN khusus seperti Camunda. Miro tidak bisa mensimulasikan waktu tunggu atau beban kerja pada proses bisnis. Yang kedua, bukan alat eksekusi. Miro hanya berfungsi sebagai alat pemetaan visual dan tidak dapat digunakan untuk mengotomatisasi atau mengeksekusi proses secara langsung ke sistem. Terakhir, keterbatasan versi gratis. Beberapa fitur ekspor gambar resolusi tinggi terkunci di balik akun berbayar atau komersial. Opini saya, berdasarkan eksplorasi saya, Miro adalah solusi terbaik untuk tahap perancangan awal dan diskusi kreatif karena fleksibilitasnya yang tinggi. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal analisis data proses atau simulasi, kemampuannya untuk menyatukan ide dari berbagai anggota tim secara visual menjadikannya alat yang sangat efisien untuk tugas akademik maupun kolaborasi industri. Oke, ini referensi belajarnya. Website resmi Miro.com, dokumentasinya Miro Help Center, diagramming and shapes, tutorial YouTube-nya yaitu How to Create BPMN Diagram in Miro. Panduan blognya itu Miro Blog, Business Process Mapping Guide. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Tentunya banyak kekurangan yang keluar dari diri saya, baik dari perkataan ataupun penyampaian. Maka dari itu harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.